A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'du. Yang sangat kami hormati Bapak Ketua Pembina, yang terhormat Bapak Dr. Andes Soekardi. Kemudian yang sangat kami muliakan para pini sepuh, para guru, para ulama, ya, yang dimuliakan Allah dari ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Kemudian yang sangat kami banggakan Bapak Ibu donatur yang senantiasa istiqomah untuk mendharma baktikan sebagian daripada rizkinya untuk menolong agama Allah. Mudah-mudahan rizkinya menjadi rizki yang berkah, rizki yang bermanfaat untuk panjenengan ketika hidup di dunia ini sampai nanti kita pindah hidup di alam kubur. Rizkinya jadi rizki yang memberikan kemudahan untuk hidup dan kehidupan kita. Kemudian juga yang dimuliakan Allah, yang mendapat kasih sayang Allah adalah bapak-bapak ibu-ibu yang masih tetap istiqomah untuk ikut mendengarkan atau menyimak kajian-kajian pada pagi ba'da subuh ini. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, berhikmah, okay? Sehingga Bapak Ibu bisa meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu masih tetap terus berlanjut, ya, riwayat atau kisah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya ingin melanjutkan, ya, melihat bagaimana suka duka rumah tangga Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah. Saya ulang, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bapak Ibu, Sayyidah Aisyah ini dinikah oleh Rasulullah 3 tahun sesudah Khadijah wafat. Okay? Dan sebelumnya Rasulullah sudah nikah. Setelah Khadijah wafat, setelah ditinggal oleh Khadijah menghadap Allah, jadi Rasulullah nikah dengan Sayyidah. Ini jadi Sayyidahnya beda Bapak Ibu, ya. Sayyidah Zam'ah. Ya. Jadi Siti Saudah binti Zam'ah. 1 tahun kemudian baru Rasulullah kemudian nikah dengan Sayyidah Aisyah ini atas perintah dari Allah, atas wahyu dari Allah dalam mimpinya. Ya. Oleh karena itu, pada pertemuan kemarin itu saya telah menyampaikan proses daripada pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah ini. Itu pada pertemuan yang lalu, ya. Jadi sudah saya sampaikan prosesnya. Ya, saya ingin merefresh sedikit. Jadi setelah Rasulullah ini nikah dengan Siti Saudah binti Zam'ah 1 tahun kemudian, Allah kemudian memerintahkan Rasulullah ini untuk nikah lagi Bapak Ibu. Nih. Tetapi Rasulullah ini dalam keadaan masih punya istri. Tapi atas dasar perintah Allah itu, lalu kemudian Rasulullah itu nikah lagi. Akan tetapi bagaimana, ya, istrinya yang namanya Siti Saudah binti Zam'ah ini, jadi beliau adalah dalam keadaan tenang, tentram. Bahkan
ya beliau itu tuh tidak ada rasa cemburu Rasulullah nikah lagi itu. Ngoten. Nah, kemudian Bapak Ibu saya sampaikan sekali lagi bahwa Nabi Muhammad nikah dengan Siti Aisyah ini, maksudnya Sayyidah Aisyah ini, itu Sayyidah Aisyah ini masih berusia 6 tahun. Dan posisinya waktu itu ada di Mekah. Ngoten. Lalu kemudian ketika usia 9 tahun, ah, baru Nabi Muhammad ini kemudian bercampur dengan Sayyidah Aisyah ini. Dan posisinya waktu itu sudah ada di Madinah, Bapak Ibu. Ya, ketika Sayyidah Aisyah ini hijrah bersama seluruh keluarganya. Ya, ibunya namanya Ummu Ruman itu. Jadi posisinya di Madinah sudah. Ketika Nabi Muhammad sudah bergaul atau bercampur dengan Sayyidah Aisyah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan kepada panjenengan bahwa pernikahan ini adalah pernikahan khusus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan ini itu khusus Bapak Ibu, itu tidak bisa ditiru oleh umatnya. Karena usia Sayyidah Aisyah masih usia 6 tahun. Kemudian digauli itu usia 9 tahun. Itu khusus Rasul, gitu ya. Ini khusus Rasul, jadi bukan untuk umatnya. Di samping itu, Bapak Ibu, Rasulullah itu mempunyai istri 13. Ini khusus Rasul, jadi bukan untuk umatnya. Sekali lagi, bukan untuk umatnya. Saya ingin membacakan sebuah ayat. Nuwun sewu Pak Jandi. Iya Pak Ustadz. Pak Jandi, nuwun sewu Pak. Ini panjenengan buka surat 33 Pak Ji. Ayo, surat 33. Surat Al-Ahzab, ayatipun panjenengan buka ada di ayat yang ke-50. Monggo. Ya, saya ingin bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuk وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Agak panjang Pak Ji. Ayo silakan Pak Ji. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapak, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu. Dan perempuan mukmin
yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya. Sebagai khususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagi. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, terima kasih Pak Jandi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, niku panjenengan bisa membaca ayat ini. Jadi Nabi Muhammad itu mendapat kekhususan. Ya, gitu ya. Jadi di sini ada kata-kata ya, perempuan-perempuan ya yang menyerahkan dirinya, ini perempuan-perempuan mukminat maksudnya yang beriman yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya. Oh. Jadi kalau seandainya misalnya ada perempuan itu menyerahkan dirinya untuk dinikah sama Rasulullah, seandainya loh Bapak Ibu nuwun sewu, 100 wanita misalnya, lalu menyerahkan dirinya agar supaya mau dinikahi oleh Rasulullah, maka itu adalah khusus. Di sini ada kata-kata, itu adalah sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin yang lain. Sekali lagi, itu khusus untuk Nabi Muhammad, bukan untuk orang-orang mukmin yang lain, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu kedayakin saja ya kepada Nabi Muhammad itu seorang nabi dan itu memang khusus untuk nabi, bukan untuk umat mukmin sesudahnya atau umatnya Nabi Muhammad. Jadi oleh karena itu Allah telah menyuruh memerintah begitu, ya sudah, itu khusus nabi. Orang-orang yang beragama Islam tidak boleh lalu kemudian menyanggah atau protes gitu. Karena itu adalah perintah dari Allah, khusus Nabi Muhammad tok, bukan untuk umatnya. Wes ya. Pun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin melihat bagaimana suka dukanya. Ya. Saya ingin nyampaikan, jadi ketika Nabi Muhammad ini menyuruh untuk menikahi Aisyah pada saat itu, beliau itu masih punya istri yang sah. Namanya Siti Saudah binti Zam'ah itu. Dan itu nikah sudah 1 tahun. Baru Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk nikah lagi. Gitu. Dan Bapak Ibu, satu-satunya istri Rasulullah ya yang sudah dinikahi oleh Rasulullah itu yang pertama kan Khadijah, lalu kemudian yang kedua ya Siti Saudah binti Zam'ah, kemudian yang ketiga ini itu adalah Siti Aisyah atau Sayyidah Aisyah ini. Dan si Sayyidah Aisyah ini Bapak Ibu itu satu-satunya istri Nabi ya yang dinikah ini itu yang masih gadis gitu. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berdasarkan penuturan ulama sejarah bahwa biduk rumah tangga Sayyidah Aisyah bersama Rasulullah Muhammad SAW dipenuhi dengan kebahagiaan, juga keberkahan dan kasih sayang. Ya, banyak ulama sejarah juga mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah merupakan salah satu istri romantis. Jadi istri yang sangat romantis kepada Nabi, suaminya. Demikian pula sebaliknya. Sayyidah Aisyah, ya, di usianya yang relatif muda, telah menunjukkan tanda-tanda menjadi seorang istri yang bisa beradaptasi sebagai pendamping seorang Nabi dan Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keadaan ini menunjukkan bahwa Sayyidah Aisyah mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi, sehingga bisa mengangkat derajat dan martabat, terutama di kalangan wanita seusianya. Bapak Ibu, 2 tahun setelah wafatnya Khadijah, ya, istri pertamanya, Allah menurunkan wahyu melalui mimpi
untuk memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menikah lagi dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini. Ya, mendengar berita tersebut, Abu Bakar As-Siddiq ayahnya bersama istrinya Ummu Ruman begitu sangat senang dan bahagia. Tidak lama setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam resmi menikahi Sayyidah Aisyah ini dengan mas kawin sebesar 500 dirham. Itu kemarin sudah saya sampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menurut ulama sejarah pula, Sayyidah Aisyah merupakan salah satu istri Rasulullah yang dinikahi dalam keadaan masih gadis. Dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah termasuk istri yang sangat istimewa dan begitu romantis, Bapak Ibu. Masya Allah. Karena beliau sangat memahami bagaimana cara menyenangkan dan membahagiakan suaminya. Mudah-mudahan itu menjadi public figure percontohan kita. Mudah-mudahan Allah merahmati rumah tangga Bapak Ibu semuanya. Sehingga nuwun sewu untuk kalangan istri, semoga bisa membahagiakan suaminya. Semoga bisa menyenangkan suaminya. Di samping itu, Sayyidah Aisyah adalah salah satu istri Rasul yang sangat besar pula perannya dalam memberikan kontribusi terhadap perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan kepada panjenengan tentang kisah riwayat-riwayat dari hadis Nabi atau yang diceritakan oleh Aisyah sendiri tentang keromantisan Aisyah dengan Rasulullah. Tentang keromantisan Aisyah dengan Rasulullah, Bapak Ibu. Ini mari kita ikuti. Menurut catatan ulama sejarah, selama kurang lebih 9 tahun, ini Sayyidah Aisyah ini menjadi istri sekaligus menjadi pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah itu wafat. Jadi kurang lebih 9 tahun, Bapak Ibu. Siti Aisyah ini menjadi istri juga sekaligus menjadi pendamping Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Dalam suka dan duka. Maka dalam kajian pagi ini ada beberapa riwayat, Bapak Ibu, bagaimana perjalanan biduk rumah tangga manusia yang sempurna ini. Ngerti nggih? Jadi bagaimana perjalanan biduk rumah tangga manusia yang sempurna ini, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suka dan dukanya selama Sayyidah Aisyah ini menjadi istri sekaligus sebagai pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, pernah bercerita, suatu ketika aku minum bersama Rasulullah. Saat itu aku sedang haid. Mula-mula aku minum dalam sebuah gelas. Kemudian sisa air minumku aku berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat beliau langsung meminumnya dari bekas mulut gelas tempat aku minum itu. Wah, ini Bapak Ibu, ini sebuah riwayat, jadi diceritakan oleh Aisyah, suatu ketika Aisyah ini minum, Bapak Ibu, bersama Rasul. Lalu kemudian di gelas ini, mula-mula gelas satu ini, Bapak Ibu, itu diminum oleh Aisyah. Lalu kemudian airnya masih ada sisanya di gelas itu. Lalu Aisyah ini melihat bahwa sisa air itu diminum oleh Rasulullah pada pas
tempat daripada bibir ya pada saat gelas itu diminum oleh Aisyah. Bapak Ibu, riwayat hadis ini itu diriwayatkan oleh ya Imam Muslim. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan lain, aku pernah juga memakan sepotong daging yang masih menempel pada tulangnya. Lantas beliau melanjutkan memakan sisa daging yang masih menempel pada tulang, ya bekas daging yang aku makan itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan betapa intimnya suami istri seperti ini. Peristiwa ini juga menggambarkan betapa romantisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suami dalam memanjakan istri yang dicintainya, yaitu Sayyidah Aisyah ini. Maka tugas berat yang diemban oleh Rasulullah dalam memperjuangkan dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala terasa menjadi ringan karena dukungan jalinan kasih sayang dan kemesraan bersama istri yang dicintainya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keromantisan Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ditunjukkan tatkala keduanya pernah mandi bersama dalam satu bejana. Peristiwa ini juga diceritakan dalam suatu hadis yang bersumber dari Sayyidah Aisyah sendiri. Beliau berkisah, Bapak Ibu. Nah ini kisahnya nggih. Monggo. Kata Aisyah, aku pernah mandi junub bersama Rasulullah dalam satu wadah. Lalu aku yang mula-mula menciduk airnya dalam satu gayung. Kemudian aku siramkan kepada badan beliau. Lalu setelah itu beliau bergantian mencedok airnya. Lalu beliau menyiramkan air dari gayung itu kepadaku, kata Aisyah. Lantas beliau sering mendahuliku dalam mengambil air. Bapak Ibu, jadi mengambil air terus itu untuk dirinya, gitu. Lantas beliau sering mendahului ya dalam mengambil air itu. Sehingga aku mengatakan, ini kata Aisyah Bapak Ibu. Sisakan untukku, wahai Rasulullah. Sisakan untukku airnya, wahai Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Apakah kita bisa demikian dengan suami kita atau istri kita? Bapak Ibu, apakah ini khusus? Tidak. Ini termasuk hadis ini diperuntukkan untuk umatnya. Tetapi memang ada hadis-hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari Muslim ini khusus Bapak Ibu, khusus Nabi yang tadi sudah saya sampaikan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-50 tadi. Bapak Ibu, kasih sayang dan kemesraan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah tidak hanya ditunjukkan dari tindakan beliau, tetapi juga melalui ekspresi ucapan dan perbuatan. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan suatu panggilan khusus kepada Sayyidah Aisyah ini, istri yang dicintainya, dengan panggilan kecintaan dan kemesraan. Beliau kerap memanggil Sayyidah Aisyah itu dengan sebutan Ya Humaira, Ya Humaira. Artinya wahai pipi yang kemerah-merahan. Masya Allah. Sebab kulit Sayyidah Aisyah yang putih berseri itu hingga tampak kemerahan Bapak Ibu saat cahaya matahari menerpanya. Selain panggilan Humaira, terkadang Nabi juga memanggil Sayyidah Aisyah ini dengan sebutan Ais. Pada kebiasaan orang Arab, dengan pemenggalan sebutan nama awal atau akhir dalam sebuah nama, ini menunjukkan bahwa suaminya itu sangat menyayangi dan memanjakan istri yang dicintainya itu. Begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita juga bisa ya mencontoh untuk memanggil istri atau suami kita dengan panggilan-panggilan yang memanjakan suami atau istri kita. Insya Allah. Nuhun sewu.
Mudah-mudahan kita bisa. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Salah satu sikap manja Sayyidah Aisyah yang sangat menyenangkan hati Rasulullah juga dikisahkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini bersumber dari Sayyidah Aisyah sendiri, Bapak Ibu. Di Sayyidah Aisyah ini cerita sendiri. Ya. Cerita sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, ceritanya begini. Ketika itu aku sedang dalam keadaan haid. Rasulullah sedang istirahat berbaring di pangkuanku. Sayyidah Aisyah dengan perlahan manja membelai kepala beliau dan menyisir rambutnya. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ya saya ulang sedikit ya kata-kata saya ini. Jadi Siti Aisyah ini bercerita, ketika itu aku sedang dalam keadaan haid. Rasulullah sedang istirahat berbaring di pangkuanku. Sayyidah Aisyah dengan perlahan manja membelai kepala beliau dan menyisir rambutnya. Hadis riwayat Bukhari. Keadaan ini di samping Rasulullah suka dengan rambut yang rapi, Bapak Ibu, juga menunjukkan betapa kehidupan suami istri seperti ini. Menggambarkan dua sejoli dalam ikatan cinta yang sangat mesra. Jadi suaminya berbaring di pangkuannya, kemudian dibelai oleh istrinya, lalu kemudian menyisir rambutnya. Subhanallah. Ini gambaran dalam satu riwayat Bapak Ibu nggih. Monggo, ini saya sambung. Dalam riwayat yang lain, Sayyidah Aisyah bercerita, aku selalu menyisir rambut Rasulullah dengan hati-hati, dengan penuh cinta dan kelembutan. Bila aku mengurai rambut Rasulullah, aku belah uraian rambut beliau dari ubun-ubunnya. Dan aku membelah rambut beliau di antara kedua pelipis beliau. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dan ini disahihkan oleh Imam Al-Albani, Bapak Ibu, di dalam sahihnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diceritakan juga oleh ulama ahli hadis, walaupun Rasulullah itu disibukkan dengan dakwah dan mengurus kepentingan umat, beliau tidak segan turut juga membantu pekerjaan istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah. Ketika beliau di rumah, beliau pernah juga menjahit terompahnya, menambal pakaiannya sendiri, memerah susu dan mengurus keperluannya sendiri, dan membawa ember air itu untuk kepentingan istrinya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah suami-suami panjenengan itu juga bisa seperti ini? Ini seorang nabi, Bapak Ibu. Ketika di rumah, itu tidak segan Rasulullah itu membantu istrinya. Mengenai kebiasaan Rasulullah di rumah, Sayyidah Aisyah juga pernah ditanya oleh seorang sahabat. Ya, ada seorang sahabat ya bertanya, apa yang dilakukan Rasulullah di rumah? Wahai Sayyidah Aisyah. Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, Bapak Ibu, beliau ikut membantu melaksanakan pekerjaan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Keromantisan dari cerita Aisyah bersama Rasulullah tersebut bisa dijadikan sebagai teladan bagi pasangan suami istri. Dengan segala kerendahan hatinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segan membantu pekerjaan rumah tangga dan tidak membebankan pekerjaan rumah tangga sepenuhnya kepada sang istri. Begitu pula sikap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri Rasulullah yang senantiasa melayani beliau dengan kelembutan dan penuh kasih sayang. Hadis riwayat Ahmad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, monggo nggih, kita sambung lagi ini. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu yang bersumber dari Sayyidah Aisyah. Beliau, Sayyidah Aisyah berkata, Bapak Ibu, hampir setiap hari Rasulullah SAW itu mengunjungi masing-masing istrinya. Jadi Aisyah ini cerita,
Rasulullah itu hampir setiap hari mengunjungi masing-masing istrinya. Lalu mendekatinya satu persatu di tempatnya, maksudnya di rumahnya. Kemudian Rasulullah itu mencium dan membelainya tanpa bersetubuh atau berpelukan. Aisyah berkata, kemudian beliau menginap di rumah-rumah istrinya. Jadi sesuai dengan gilirannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Daruqutni. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lacak Bapak Ibu, keromantisan Nabi Muhammad ya dengan Sayyidah Aisyah atau istri-istri yang lain itu sangat banyak Bapak Ibu, dan rupanya juga tidak bisa terungkap semuanya ada di pertemuan kita pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan, walaupun demikian menurut ulama sejarah, kehidupan rumah tangga Sayyidah Aisyah itu bersama Nabi juga mengalami gelombang persoalan. Oh ini mari kita ikuti. Apa itu gelombang persoalan? Tidak hanya dalam suka dan bahagia terus-menerus, serta berjalan tanpa masalah. Namun biduk rumah tangga, ya tangga Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah ini juga terlanda masalah. Apa masalahnya Bapak Ibu? Salah satu di antaranya adalah kecemburuan. Kemudian juga rumah tangga Nabi juga pernah terlanda fitnah. Ya, hingga persoalan ekonomi juga menjadi bumbu rumah tangga ya mereka berdua, Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini saya kisahkan ya beberapa rupanya gelombang persoalan problematika rumah tangga Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah ini. Bapak Ibu, Sayyidah Aisyah ini menegaskan bahwa dirinya tidak pernah cemburu dengan istri-istri Nabi yang lainnya. Nah, jadi Sayyidah Aisyah menegaskan Bapak Ibu, ya, Sayyidah Aisyah ini tidak pernah cemburu dengan istri-istri Nabi yang lainnya. Begitu menurut informasi Sayyidah Aisyah. Kecuali dengan Sayyidah Khadijah. Jadi kecuali dengan Siti Khadijah. Meskipun Sayyidah Khadijah sudah wafat, sudah menghadap kehadirat Allah, Nabi Muhammad masih sering menyebut-nyebutnya. Oh, ngatan. Ini kisah Aisyahnya begitu. Beliau terlihat bersemangat ketika bertemu dengan sahabat-sahabat Khadijah. Atau perhiasan dan pakaian yang pernah dikenakan Khadijah. Jadi beliau itu semangat Bapak Ibu. Itu kalau bertemu dengan sahabat-sahabat Khadijah atau teman-teman Khadijah. Ya. Di samping apabila Rasulullah itu ya misalnya melihat perhiasan dan pakaian ya yang seperti pakaian yang dikenakan Siti Khadijah. Itu Rasulullah semangat Bapak Ibu. Okay? Keadaan ini diceritakan dalam suatu riwayat hadis yang sahih ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu pernah menceritakan. Ini ceritanya. Ini kecemburuannya Siti Aisyah ini, ya, kepada Rasulullah ya. Kana nabiyyu idza dzakara Khadijah asna 'alaiha fa ahsana asnasa. Qalat faghirtu yauman fakultu ma aksara ma tadhkuruha khamra as-sadqi. Qad abdalakallah azza wa jalla biha khairan minha. Qala ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Qad amanat bi id kafara bi annas. Wa saddaqatni id kadzdzabani annas. Wa wasatni bimaliha id haramani annas. Wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha id haramani auladan nisa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bapak Ibu. Ya. Nabi ketika menceritakan Khadijah pasti ia selalu menyanjung-nyanjung dengan sanjungan yang indah. Lalu Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad ini menyanjung-nyanjung Khadijah yang sudah menghadap Allah tadi, yang sudah wafat itu, Aisyah ini cemburu Bapak Ibu. Okay? Lalu Aisyah berkata, ya, perkataannya kepada Nabi, begini perkataannya, panjenengan itu loh, ya,
kenapa kok sering menyebut-nyebut Khadijah? Ia kan seorang wanita yang sudah tua. Padahal Allah telah menggantinya, ya, buat panjenengan dengan wanita yang lebih baik darinya, lebih muda darinya. Ngoten Bapak Ibu. Jadi Aisyah ini pernah ngomong gitu kepada Rasulullah. Lalu bagaimana? Mendengar ucapan Aisyah ini, Rasulullah kayaknya Bapak Ibu, wajahnya ini memerah. Itu agak emosi kayaknya. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan, demi zat yang diriku ada dalam genggamannya. Masya Allah, sampai segitu nih. Allah tidak menggantikannya dengan seorang wanita pun yang lebih baik daripadanya. Subhanallah. Ia telah beriman kepadaku tatkala orang-orang telah kafir kepadaku. Ia telah membenarkan aku tatkala orang-orang mendustakan aku. Ia telah membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang yang menahan hartanya tidak membantuku. Dan Allah telah menganugerahkan daripadanya anak-anak tatkala Allah tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari istri-istriku yang lain. Subhanallah. Ini kayaknya Nabi Muhammad ini agak emosi Bapak Ibu ya. Jadi terganggu kecemburuannya itu begitu. Karena memang Siti Aisyah memang sering itu menyampaikan kepada Rasulullah dengan nyebut-nyebut nama Khadijah ini. Padahal Khadijah sudah wafat Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Menurut ulama sejarah juga, dalam kehidupan rumah tangga Sayyidah Aisyah ini, bersama Nabi, itu menjadi sumber kecemburuan bagi istri-istri Nabi lainnya. Ini Bapak Ibu, dalam satu riwayat. Ya. Keadaan ini terjadi karena para sahabat Nabi itu seringkali memberi hadiah itu kepada Nabi. Ketika beliau hanya berada di rumah Aisyah. Oh, katakan. Saya ulang, ya. Jadi, para sahabat Nabi itu sering kali memberi hadiah kepada Nabi ketika beliau hanya berada di rumah Aisyah. Sementara ketika di rumah istri-istrinya yang lain, para sahabat itu tidak pernah memberi. Atas persoalan ini, atas peristiwa ini, Bapak Ibu, ada salah satu di antara istri Rasulullah namanya Ummu Salamah. Ya. Ini nanti insya Allah akan kita lanjutkan kisah ini. Ini Ummu Salamah ini salah satu istri Nabi yang lain. Mewakili Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin. Jadi maksudnya istri-istri Nabi yang lainnya. Mengadu kepada Nabi. Ia mohon kepada Nabi. Ya. Agar memerintahkan kepada para sahabatnya. Supaya tidak hanya memberi suatu hadiah ketika beliau berada di rumah Aisyah saja. Gitu. Tetapi juga ketika berada di rumah istri-istrinya yang lain. Maksudnya, ya Ummu Salamah ini mohon kepada Nabi, ya Rasul, yo tidak kemudian cuma hanya di rumah Aisyah tok lah. Ya di rumah istri-istri panjenengan yang lain lah ketika memberi hadiah itu. Gitu. Lah ini ada semacam kecemburuan Bapak Ibu. Ya ini diwakili oleh Ummu Salamah istrinya ini. Maka atas permohonan ini, Rasulullah menjawab Bapak Ibu, wahai Ummu Salamah istriku, janganlah engkau sakiti aku ya dalam urusan Aisyah ini. Demi Allah, tidak ada wahyu yang turun kepadaku saat aku berada dalam selimut seorang istri di antara kalian kecuali dia. Masya Allah. Begitu Bapak Ibu jawabannya. Ya ini kan namanya permasalahan rumah tangga atau Bapak Ibu ini. Jadi tidak cuma romantis saja kan. Ini termasuk sumber kecemburuan gitu loh. Ini para ulama sejarah juga mencatat Bapak Ibu. Persoalan nafkah juga menjadi bumbu bahtera rumah tangga Nabi. Ini persoalan nafkah. Diceritakan oleh seorang sejarawan bernama Said Ramadan Al-Buti dalam buku sirahnya ya tentang kisah Sayyidah Aisyah. Suatu ketika istri-istri Nabi itu termasuk Sayyidah Aisyah Bapak Ibu menemui Nabi untuk meminta tambahan nafkah. Oh, betul. Mereka mengadu tentang persoalan kehidupan mereka yang sangat berat. Bahkan Sayyidah Aisyah bercerita bahwa pernah terjadi pada suatu waktu
Dirinya tidak pernah melihat nyala api di rumah istrinya Nabi, istri-istri Nabi. Bapak Ibu, maksudnya tidak pernah masak gitu loh. Ya, tidak pernah masakan. Nah, dalam kurun waktu itu mereka bertahan hidup dengan kurma dan air saja. Masya Allah. Jadi istri-istri Nabi itu bertahan cuma hanya kurma dan air. Tidak pernah menyalakan LPG-nya begitu Bapak Ibu. Ya. Dalam kurun waktu itu mereka bertahan hidup dengan kurma dan air saja. Kesempitan hidup itulah yang memicu mereka mengadu kepada Nabi untuk meminta tambahan nafkah Bapak Ibu. Juga untuk menghias diri dan berpakaian yang lebih layak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini diceritakan dalam sirahnya ya. Jadi sirah Said Al-Buti ini Bapak Ibu. Melihat tuntutan tersebut, Nabi Muhammad rupanya memerah wajahnya. Jadi agak emosi Bapak Ibu. Kemudian ya menundukkan wajah dan tidak menemui mereka dalam beberapa waktu. Jadi Rasulullah rupanya kayak ngambek begitu Bapak Ibu. Kayaknya itu tidak menemui istri-istri Nabi itu selama beberapa waktu. Hingga Allah menurunkan wahyu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Pak Jiandi. Nuwun sewu Pak Ji. Ini panjenengan buka Pak Ji surat yang ke-33 Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Saya bacakan Pak. Ini rupanya karena Nabi Muhammad itu dituntut oleh istri-istrinya untuk memberikan tambahan nafkah dan kemudian untuk membeli perhiasan yang layak, maksudnya akhirnya kemudian Rasulullah itu agak emosi. Nah, kemudian setelah itu turun ayat ini. Saya bacakan nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Pak Jandi, dipersilakan Pak. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Iya, terima kasih Pak Jandi. Bapak Ibu, setelah wahyu ini diturunkan, tuh Nabi Muhammad SAW langsung mengumpulkan istri-istrinya dan membacakan ayat tersebut. Mereka disuruh memilih hidup sederhana bersama beliau atau diceraikan secara baik-baik. Masya Allah. Nuwun sewu Bapak Ibu, ini turun wahyu dari Allah. Ini turun wahyu dari Allah. Jadi alternatif pertama, Rasulullah menyuruh memilih istri-istrinya itu. Hidup sederhana bersama beliau atau diceraikan secara baik-baik agar mereka memperoleh nafkah yang lebih banyak. Ngoten. Sebenarnya Nabi Muhammad itu memberi waktu kepada para istrinya itu untuk memikirkan dan memutuskan hal itu. Namun Sayyidah Aisyah tanpa ragu dan pikir panjang langsung memilih alternatif yang pertama. Bapak itu ya, yakni tetap hidup bersama Nabi Muhammad
dalam keadaan sederhana, dalam keadaan hidup sederhana. Begitu. Jadi ini Sayyidah Aisyah ini tanpa ragu dan pikir panjang langsung memilih yang pertama, Bapak Ibu, yakni tetap hidup bersama Nabi. Keputusan ini kemudian diikuti oleh istri-istri Nabi yang lainnya. Subhanallah. Oh, nggih. Ini problematika rumah tangga ya Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah ini, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini akan saya ceritakan satu lagi. Ada fitnah atau berita bohong. Ini peristiwa ini namanya disebut hadisul ifki ya. Juga pernah mengganggu kehidupan rumah tangga Sayyidah Aisyah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, nuwun ini ya, ini dikisahkan Bapak Ibu. Mari saya sampaikan. Ya, dikisahkan sepulang dari peperangan Bani Mustalik. Jadi Nabi Muhammad ini mengundi istri-istrinya, kemudian Allah menganugerahkan berbetulan undian itu rupanya didapat oleh Sayyidah Aisyah, Bapak Ibu. Sehingga Nabi Muhammad mengajak Sayyidah Aisyah ini ya untuk melakukan konfrontasi peperangan yang namanya Bani Mustalik, yaitu peperangan yang terjadi antara Rasulullah dan bala tentaranya ya, dengan kabilah suku Mustalik yang berasal dari suku Khuza'ah yang berkediaman di dekat air Muraisi. Itu di dekat sekitar Kudet, Bapak Ibu. Ya. Ini bagi yang sudah tidak haji atau umroh, insya Allah panjenengan pirsa yang namanya Kudet ini. Ya. Peperangan ini terjadi, Bapak Ibu, pada bulan Sya'ban. Ya, tahun ke-5 Hijrah. Jadi ada sebagian ulama sejarah 4 Hijrah. Ya, tetapi pendapat yang paling masyhur itu 5 Hijrah. Ya, bertepatan dengan bulan Desember 627 Masehi. Pasukan umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah itu berhenti. Jadi setelah perang itu berhenti, Bapak Ibu, di suatu wilayah. Jadi beberapa kilometer dari Madinah, ngoten, nggih. Kemudian beristirahat. Ketika malam sudah tiba, Sayyidah Aisyah ini minta izin keluar dari sekedupnya. Bapak Ibu, pirsa sekedup nggih. Jadi modelnya itu kayak ancak gitu loh Bapak Ibu. Itu masuk dalam sekedup itu, dan Rasulullah itu rupanya Bapak Ibu badannya itu rupanya masih ceking gitu. Jadi belum gemuk ya. Masuk ada dalam itu, kemudian diangkut ada di atas unta. Ada yang mengatakan diangkut di atas kuda. Kemudian keluar dari sekedup itu Aisyah ini untuk buang hajat, Bapak Ibu. Nggih. Tidak lama kemudian, ya, Sayyidah Aisyah ini menyadari kalau kalungnya itu hilang. Jadi pada saat buang hajat itu kalungnya hilang. Tidak ada lagi, maksudnya tidak ada lagi di lehernya. Beliau kemudian turun dari sekedupnya itu tanpa memberitahukan yang membawa. Jadi turun, Bapak Ibu, untuk mencari kalungnya itu. Ia cukup lama mencari kalung di tempat itu, Bapak Ibu, di tempat buang hajatnya itu. Akhirnya memang ketemu juga kalung itu. Okay? Hingga ketika dia kembali ke tempat umat Islam yang beristirahat tadi, Bapak Ibu, mereka sudah tidak ada. Jadi sudah berjalan itu, waktu istirahatnya itu. Untanya sudah diajak jalan. Lah, itu mereka itu mengira bahwa ya Sayyidah Aisyah ini masih ada dalam sekedupnya itu. Ngoten loh. Tanpa menyadari bahwa Sayyidah Aisyah tidak ada di sekedupnya. Akhirnya hanya menunggu hingga tertidur di tempat itu. Lah Aisyah ini keturun Bapak Ibu. Ada di tempat itu nunggu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Menjelang waktu subuh. Ada seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Ini sahabat ini rupanya tampan wajahnya. Bagus, ideal tubuhnya. Yang bertugas sebagai pembersih untuk memungut barang-barang pasukan umat Islam yang tercecer. Jadi ada yang tercecer dan jatuh. Bapak Ibu, tidak disangka dan diduga betapa terkejutnya Sofwan bin Mu'attal menemukan Sayyidah Aisyah itu rupanya tertidur di tempat itu. Jadi sudah menjelang subuh ini. Singkat cerita, akhirnya Sofwan mengantar Sayyidah Aisyah menaikkan di atas kudanya, sedang ia berjalan menuntun kudanya itu, hingga bertemu dengan rombongan pasukan umat Islam yang baru saja memasuki kota Madinah, Bapak Ibu. Masya Allah. Nih.
Subhanallah. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Kejadian ini dimanfaatkan betul oleh musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka orang yang gak suka dengan Nabi Muhammad. Ya, menuduh bahwa Sayyidah Aisyah yang datang terlambat dan tidak bersama rombongan pasukan umat Islam telah melakukan perselingkuhan dengan Sofwan bin Mu'attal. Salah seorang yang paling getol menggembuskan kabar dusta ini adalah gembong orang-orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Peristiwa ini Bapak Ibu cukup mengganggu kebahagiaan kehidupan rumah tangga Sayyidah Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Bapak Ibu tidak seperti biasanya. Rasulullah rupanya juga kemakan berita ini, kemakan berita bohong ini, sehingga Nabi Muhammad itu bersikap dingin kepada Aisyah Bapak Ibu beberapa bulan setelah kabar dusta tersebut tersebar luas. Subhanallah. Bahkan Nabi Muhammad sampai mengumpulkan para sahabatnya untuk memecahkan suatu masalah, mendiskusikan apa dan bagaimana seharusnya beliau bersikap dalam menghadapi peristiwa ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Ya, kisah selanjutnya. Sebulan berlalu, Allah membela dan mensucikan Sayyidah Aisyah dari segala tuduhan yang tidak benar itu. Allah menurunkan ya di dalam surat yang ke-24 surat An-Nur, mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Agak panjang, cuma ini mau saya bacakan satu ayat saja. Nuhun sewu Pak Jandi. Ini Pak Ustaz. Panjenengan buka surat 24 Pak, An-Nur. Ayat yang ke-11 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu. Bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ayat ini hingga 9 ayat berikutnya yang tidak kita baca hari ini. Nanti panjenengan buka nih. Surat An-Nur mulai ayat 11 Bapak Ibu sampai ayat yang ke-21 ya. Jadi ayat ini Bapak Ibu itu diturunkan berkenaan dengan Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketika ia mendapatkan tuduhan berbuat serong oleh sejumlah orang yang menyiarkan berita bohong dari kalangan orang-orang munafik. Padahal berita yang mereka siarkan itu adalah kebohongan dan kedustaan yang mereka buat-buat sendiri. Peristiwa ini membuat Allah cemburu, murka demi Sayyidah Aisyah dan nabinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu untuk membersihkan kehormatan Sayyidah Aisyah demi menjaga kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini nggih kisah duka, suka dan dukanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam biduk rumah tangganya dengan Siti Aisyah atau Sayyidah Aisyah ini Bapak Ibu. Dan ini dicatat dalam sejarah, bahkan Allah mengabadikan kisah ini ya agar supaya kita sebagai umatnya itu sabar dalam menghadapi rumah tangga kita masing-masing.
itu pasti rumah tangga kita itu pasti ada cobaan-cobaan. Pasti ada di situ rupanya duka-duka yang menerpa kita. Maka hendaknya lah Bapak Ibu menjadi hamba-hamba Allah. Suami yang teguh pendirian, suami yang sabar, istri yang teguh pendirian, istri yang sabar juga dalam menghadapi rumah tangga kita masing-masing. Semoga kisah ini ya sedikit bisa memberikan masukan kepada kita bagaimana hidup rumah tangga Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini. Semoga bermanfaat dan saya serahkan kepada Bu Haji Ririn. Terima kasih Bu. Monggo.